Shalom, perkenalkan nama saya Fatar Christian Sihombing dari program studi sastra Batak dengan NIM 210703003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosialisasi nilai-nilai universal hak asasi manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Di sini akan lebih tepatnya disebut dengan istilah hak-hak manusia atau human right. Begitu saja, dalam hak-hak itu seharusnya dikuasai secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, karena di hakikatnya ada kaidah kelahiran manusia itu sebagai manusia dikatakan universal karena hak-hak itu dinyatakan sebagai bagian dari manusia. Hak sosok kemanusiaan tak peduli apa warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakangnya, struktural, dan pula agamanya atau kepercayaan spiritualitasnya. Nah, di sini dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar tahun 1999 tentang hak disebabkan bahwa hak asasi manusia seperangkat hak asasi manusia yang melekat pada hakikat dan berada dalam kemanusiaan. Sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta keriduan, harkat dan martabat manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan hakikat hak asasi manusia berdasarkan rumusan hak asasi manusia dapat ditarik dari kesimpulan di atas tentang beberapa ciri-ciri pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwariskan. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan budaya. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang lain tetap mempunyai hak asasi manusia walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar hak asasi manusia. Kemudian di sini ada konsep hak asasi manusia lebih dipahami secara humanistik sebagai hak-hak yang inheran dengan harkat martabat kemanusiaan atau apapun latar belakangnya, ras, etnis, agama, walaupun warna kulitnya, jenis kelamin, dan pekerjaannya. Konsep tentang hak asasi manusia dalam konteks modern dilatar belakangi oleh pembacaan yang lebih manusiawi tersebut. Pencanangan Dasawarsa Pendidikan Hak Asasi Manusia tahun 1999 sampai 2004 dikatakan sebagai suatu pernyataan yang tidak meragukan lagi untuk adanya kesepakatan bulat negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pentingnya pendidikan untuk memajukan pemahaman, kehayalan ramai di kalangan bangsa-bangsa. Pendidikan akan berpotensi menjadarkan jutaan manusia di bumi ini akan pentingnya menyamakan visi mengenai masa depan manusia di bumi yang kian menyatu ini. Walaupun orang masih merasa perlu kesejahteraannya untuk mengubahi tradisi lokalnya dan ideologi kebangsaannya dalam kehidupan masa depan di bumi yang menyatakan ini, orang pun harus sanggup menerima apa yang disebut the dry culture of mankind sebagai Indo baru. Inilah persyaratan yang diperlukan demi memungkinkan karya kehidupan bersama yang damai tanpa sekatan-sekatan yang melembabkan diskriminasi di antara sesama manusia di tengah kehidupan yang tidak hanya bersifat multikultural, mereka juga terplural. Sosialisasi mahasiswa juga mesti berjuang menegakkan nilai-nilai universal kemasyarakatan
Mahasiswa pada hakikatnya memiliki kemampuan yang khas dan unik yang sulit ditemukan pada anggota masyarakat kebanyakan. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan terima kasih. Shalom.